Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada materi yang kedua, yaitu penerapan integral. Yang pertama adalah fungsi biaya. Biaya total dinyatakan sebagai fungsi dari kuantitas output, yaitu C sama dengan F dalam kurung Q. Biaya marginal yang merupakan turunan dari biaya total terhadap kuantitas ditulis sebagai MC sama dengan C sama dengan D per dQ, C sama dengan F titik Q. Biaya total tak lain adalah integral dari biaya marginal. Dengan demikian, untuk memperoleh kembali biaya total dari biaya marginal, kita gunakan integral tersebut. Artinya, biaya total adalah hasil pengintegralan dari fungsi biaya marginal. Adapun contoh soal dari fungsi biaya. Di sini tertulis biaya marginal suatu perusahaan ditunjukkan oleh persamaan di atas. Carilah persamaan biaya total dan biaya rata-ratanya. Jawabannya, biaya total sama dengan integrat 3Q kali 2 min 6Q plus 4. dQ sama dengan Q kali 3 min 3Q kali 2 plus 4Q plus K. K itu sama dengan konstanta. Biaya rata-rata QAC sama dengan Q2 min 3Q plus 4 plus KQ. Konstanta K tak lain adalah biaya tetap. Jika diketahui biaya tetap tersebut sebesar 4, maka C sama dengan Q3 min 3Q2 plus 4Q plus 4 sama dengan AC sama dengan Q kuadrat min 3Q plus 4 plus 4Q. Yang selanjutnya ada fungsi permintaan. Penerimaan total atau revenue dinyatakan sebagai revenue sama dengan F dalam kurung Q, sedangkan penerimaan marginal atau MR adalah turunan dari penerimaan total terhadap Q. R sama dengan integrat MR dQ sama dengan integrat F1 kali Q dQ. Selanjutnya ada contoh soalnya. Carilah persamaan penerimaan total dan penerimaan rata-rata dari suatu perusahaan jika persamaan marginalnya MR sama dengan 16 min Q. Kita di sini diberikan soal yaitu MR min sama dengan 16 min 4 Q. Maka penerimaan totalnya R atau integrat MR dQ atau integrat 16 min 4 Q sama dengan 16 Q min 2 Q kuadrat. Penerimaan rata-ratanya dijadikan R per Q sama dengan 16 min 2Q. Selanjutnya ada surplus konsumen. Merupakan keuntungan ekstra yang diterima konsumen karena membayar harga yang lebih rendah dari harga maksimum yang bersedia mereka bayar. Dalam bentuk integral, surplus konsumen dapat dihitung sebagai P untuk Q adalah 0 atau penggal kurva permintaan pada sumbu harga. Dengan demikian, box E kali 2 sama dengan integrat F Q dQ from 0 atau 2P. P adalah harga pasar. Surplus ini menunjukkan manfaat lebih yang dirasakan oleh konsumen. Di sini ada contoh kurva surplus konsumen. Surplus konsumen mencerminkan suatu keuntungan lebih atau surplus yang dinikmati konsumen tertentu berkenaan dengan tingkat harga pasar suatu barang. Adapun contoh soalnya, hitunglah surplus konsumen dari fungsi permintaan Q sama dengan 40 min 2P yang tingkat harga pasarnya 10. Dijawab Q sama dengan 40 min 2P jika P adalah 0 dan Q adalah 40. Jadi Q sama dengan 0, P sama dengan 20 sama dengan P. Dan cara kedua, bisa ubah fungsi permintaan menjadi fungsi harga, lalu integralkan dari harga pasar ke harga maksimum. Adapun surplus produsen. Yang selanjutnya adalah surplus produsen. Perlu diketahui, pengertian surplus produsen adalah selisih antara jumlah yang diterima produsen dari penjualan barang atau berdasarkan harga pasar dengan jumlah minimum yang sebenarnya bersedia mereka terima untuk memproduksi barang tersebut. Dengan kata lain, surplus produsen menggambarkan keuntungan tambahan yang diperoleh produsen karena mereka dapat menjual barang
pada harga yang lebih tinggi daripada biaya produksi terendah yang mereka sanggupi. Secara grafis, dalam kurva penawaran dan permintaan, surplus produsen adalah area di bawah harga pasar dan di atas kurva penawaran dari kuantitas 0 hingga kuantitas keseimbangan. Sedangkan secara matematis, jika fungsi penawaran dinyatakan sebagai P sama dengan FQ, maka surplus produsen atau SP dapat dihitung dengan rumus SP sama dengan dalam kurung PI kali QI dimin FQ DQ. PI harga pasar harga keseimbangan, sedangkan KI adalah kuantitas keseimbangan. Di sini juga ada contoh soal. Contoh soal yaitu seorang produsen mempunyai fungsi penawaran P sama dengan 0, 5Q plus 3. Berapa surplus produsen jika tingkat harga keseimbangan di pasar adalah 10? Maka yang pertama akan kita lakukan yaitu kita substitusikan angka 10-nya sama dengan 0,5Q plus 3. Maka surplus produsen dihitung dengan mengintegralkan fungsi penawaran dari Q sama dengan 0 hingga Q sama dengan 14, lalu dikurangi dengan total pendapatan produsen pada titik keseimbangan, yaitu di sini hasilnya sama dengan 40 min dalam kurung min 9, hasilnya 49. Sekian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.